Oke, lanjut di bagian 2 proses memasak angkringannya nih. Jadi di bagian 2, 3 bahkan 4 kita akan mengupas tuntas rahasia-rahasia di balik memasak resep Baceman untuk berjualan nih teman-teman. Dari segi bumbunya, dari segi bumbu yang tersisa, Baceman yang tersisa, dan bagaimana Baceman agar tidak cepat basi pada saat berjualan. Oke, lanjut. Masaknya benar-benar menikmati, baru kita tutup lagi, kita selimuti lagi supaya dia hangat teman-teman, jangan biarkan dia kedinginan teman-teman ya. Tutup lagi ya, aku beri kau kehangatan yang maksimal gitu teman-teman. Harus ajak ngobrol Bacemannya, jangan didiemin baik. Belum waktunya kikil masuk, ini baru sekitaran 15 menit teman-teman, sudah 15 menit nih teman-teman. Kita jeda lagi, nanti 10 menit sekali atau 15 menit sekali kita aduk lagi teman-teman. Oke teman-teman, kalau tadi udah 15 menit, sekarang kita aduk lagi nih teman-teman. Ini sekitaran baru 6 menit pengen gua aduk lagi teman-teman, karena gua rasa udah mendidih lagi, mendidih banget nih. Nah teman-teman perhatikan bumbu-bumbu di samping sini teman-teman, ini harus diaduk ke tengahin teman-teman. Bumbu samping ini bahaya kalau misalnya kurang diaduk teman-teman, karena masih mentah nih, takut masih mentah membuat Baceman cepat basi. Aduk bumbu samping ini, karena wajan ini kan besar teman-teman ya, besar, sedangkan api ada di tengah-tengah ini teman-teman. Api ada di tengah-tengah ini, jadi yang menggolak walaupun panasnya nyamber ke samping, yang menggolak kan maksimal panas di sini teman-teman, sumber panasnya. Jadi harus kita aduk Baceman, harus kita aduk supaya dia tercampur rata panasnya. Begitulah teman-teman perkiraan gua ya teman-teman. Kalau diteliti lagi lebih jauh gua juga nggak tahu ya. Pokoknya itu kita pakai perasaan aja, pakai perkiraan. Karena mendidihnya kan di sini tengah-tengah nih teman-teman tuh. Lihat kan di tengah-tengah ini. Karena memang api itu di tengah-tengah segini teman-teman. Di pinggir ini tuh wajan sebesar ini tuh nggak kena api semua, hanya segini wajan tuh tengah-tengah ini. Jadi kita harus ngaduk-ngaduk teman-teman. Nah, ini sudah sekitaran 23 menit teman-teman. Udah gua aduk lagi, udah gua aduk 2 kali. Harus aja ngaduk teman. Kalau pengen ngaduk lebih ke bawah harus dari samping. Nah, harus dari samping teman-teman. Ini warnanya udah mulai berubah teman-teman. Udah mulai berubah, kita lihat lebih dekat nih. Oh, ini ceker. Udah mulai berubah ceker warnanya teman-teman ya. Baru 23 menit. Oke, kita jeda lagi, nanti menit berikutnya kalau udah waktu yang ngaduk kan gue videoin lagi teman-teman. Tutup lagi, tutup. Yuk, selimuti lagi dia supaya lebih hangat. Nah, gua kalau lagi ngebacem gini kan banyak waktu nih sekalian nunggu. Gua tuh ngegoreng-goreng frozen food teman-teman, sebelah kompor sebelahnya. Ini ada di belakang ini ada apa? Ada tutup, ada box ini buat nutupin teman-teman, karena ada kipas angin blower di atas, anginnya ke bawah teman-teman. Jadi gue tutupin itu supaya nggak terkibar-kibas angin apinya teman-teman. Karena kan buka kelas ini kan gue pindah kompor ke bawah, nggak di meja lagi, karena di meja ribet teman-teman, tripod naruhnya ribet. Jadi gue pindahin kompor ini ke bawah. Makanya kenapa gue ngasih waktu jeda 7 harian ya teman-teman ya, sembari nunggu teman-teman bergabung. Gue juga harus mempersiapkan semuanya, waktu, tempat, dan juga berbagai macam lah teman-teman ya. Karena kan kadang gue nyari waktu juga yang pas, yang tepat sama momennya ya, alat barang-barangnya ya teman-teman ya, waktunya. Ini juga pas waktu kemarin gue libur, jadi gue bisa masak dari tadi tuh, mempersiapkan ini dari sekitaran jam 9 pagi ya teman-teman ya, untuk mempersiapkan bahan-bahan yang mau gue jadiin kelas WhatsApp ini teman-teman ya. Jadi sama-sama mempersiapkan, gue juga mempersiapkan, teman-teman juga sekalian nunggu teman-teman bergabung teman-teman. Oke teman-teman, ntar kalau udah waktu yang aduk gue akan videoin lagi. Gue ingin ngegoreng dulu nih frozen foodnya. Oke lanjut teman-teman, udah 30 menit ya teman-teman. Kita angkat deh, kita angkat tutupnya, kita buka tutupnya maksudnya.
Nah teman-teman, semakin lama ini yang di samping-samping ini akan semakin sedikit putih-putihnya teman-teman. Itu tandanya sudah hampir merata bumbu menyerap teman-teman ya. Sudah hampir merata bumbu menyerap. Ini udah sekitaran 30 menit ya teman-teman. 30 menit udah diaduk 3-4 kali. Tadi udah gua aduk lagi. Cuma gue lupa videoin karena refleks ya teman-teman, biasa masak soalnya, jadi gua aduk lagi. Ini yang keempat ya, 30 menit gue udah ngaduknya 4 kali teman-teman, atau udah menengoknya 4 kali, saking khawatirnya ya teman-teman sama baceman ini, sampai gue tengok 4 kali dalam 30 menit. Saking khawatir dan saking perhatiannya nih kita sama masakan baceman kita tercinta ini teman-teman ya. Tutup lagi, bismillah teman-teman ya. Nanti kita aduk lagi teman-teman, dan sekalian kita menggoreng frozen foodnya. Ini lagi goreng sosis gue teman-teman, sekalian membacem. Jangan harus manfaatin waktu teman-teman ya. Oke, jeda dulu teman-teman, jeda. Oke teman-teman, ini udah 40 menit ya kita membacem teman-teman ya. Dan waktunya kita ngadukin lagi nih, ngaduk lagi bacemnya teman-teman ya. Kita aduk lagi bacemnya. Duh, panas sekali teman-teman, tutupnya. Oke, kita aduk bacemnya. Ini 40 menit teman-teman ya. Udah 40 menit, udah 6 kali, 7 kali bahkan gua ngaduknya, karena sebagian pada saat gua ngaduk, gua videoin teman-teman ya. Karena gua sekalian goreng frozen food, terus gua refleks ngaduk baceman dan gua buka tadi teman-teman. Ini sudah 40 menit. Gua rasa kikil sudah waktunya masuk nih teman-teman ya. Karena ini kayaknya bacemannya bentar lagi matang nih. 40 menit kikil masuk teman-teman. Ini kalau kikil masuknya setelah 40 atau 45 menit proses pembaceman dimulai, baru kikil masuk teman-teman ya. Nggak bareng dengan bahan-bahan yang lain teman-teman, supaya kikilnya nggak mudah hancur teman-teman ya. Karena kan kita kadang kikil atau bahan-bahan kikil misalnya nggak habis nih, aduh, baru 1 hari saja sudah begini nih. Gimana kalau misalnya buat besok nih, yang artinya gimana nih ya? Nah itu karena sebabnya mungkin membacem kikilnya teman-teman hilap dibarengin semua. Jadi kikil jangan dibarengin teman-teman ya. Kikil mudah menyerap ke teman-temannya. Kenapa kikil mudah hancur? Karena mudah menyerap panas dan bumbunya teman-teman. Nah, udah, kikil udah masuk, kita tutup lagi teman-teman. Kita tutup lagi. Ini 40 menit ya, 40 menit teman-teman ya. Tutup lagi. Oke teman-teman, kita tengokin lagi nih. Udah 1 jam teman-teman. Udah 1 jam teman-teman. 1 jam kita membacem. 1 jam belum, maksudnya udah 50 menit kita membacem. Nah, kita aduk lagi. Ini sebenarnya udah cukup tanak teman-teman, udah cukup matang, udah lumayan matang ya teman-teman. Cuma akan gua genapin jadi 1 jam teman-teman. 10 menitan lagi akan kita angkat. Dan kalau sudah cukup tanak, kompor kita kecilin teman-teman. Kompor kita kecilin. Nah, kita kecilin saja supaya tidak terlalu, entah takutnya kalau gede terus terlalu lembek dan mengeringkan, sayang nih. Ini kenapa nih teman-teman, kalau airnya nih sisanya nih masih lumayan banyak, nanti diangkat sih agak menyurut lagi karena ini banyak, karena kan ada isinya teman-teman ya, ada bacemannya, jadi kelihatan banyak. Kalau diangkat kan akan kelihatan sisanya seberapa teman-teman. Nanti kita lanjut next ke situ tentang bumbu sisanya bagaimana teman-teman ya. Oke, tinggal 10 menit lagi teman-teman, kita jeda lagi teman-teman. Ini gue goreng frozen food juga udah selesai, tinggal nunggu baceman dan bikin sambal teman-teman. Kalau sambal ntar lah, nunggu baceman diangkat dulu. Oke, tutup dulu, jeda lagi teman-teman, karena nggak mungkin kita, bukan nggak mungkin sih, kelamaan kalau misalnya sejam ditungguin begini aja video matang, teman-teman bete ya. Pokoknya selama kita melakukan ini, apa namanya, kelas ini, gua harap teman-teman juga masak teman-teman ya, sambil lihat video ini masak. Dan nanti kalau misalnya teman-teman masak dari awal gue nyeburin baceman, terus teman-teman sejam
akan datang diangkat, pasti hasilnya sama teman-teman. Pasti hasilnya sama, gue yakin gak beda jauh hasilnya. Kalau takarannya sama seperti yang sudah kita takar di awal-awal tadi kita bikin video teman-teman ya. Dan juga ngaduknya harus jangan telat, ngaduk 10 menit sekali atau 15 menit sekali. Pokoknya dalam 1 jam gue inget-inget sih gue ngaduk sudah 9 kali atau 8 kalian lah teman-teman. 8 kali sampai 9 kalian gue udah ngaduk baceman nih teman-teman. Berkali-kali kita tengokin, kita perhatiin baceman kita ya teman-teman. 10 menit lagi, ini udah 53 menit, tinggal 8 menit lagi kita menunggu. Kita skip 8 menit lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, waktu telah menunjukkan jam panjang ada di angka 8. Jadi sudah